Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1373, Jahat. Ketika Jing Zhao meninggalkan halaman untuk pertama kalinya, dia masih sedikit linglung. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang ke sisinya. Itu Di Yu. Di Yu ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak." Di Jing Zhao menjadi tenang, dia menoleh ke arah Di Yu, "Ada apa?" Yang pertama berkata dengan suara yang dalam, "Kakak, ada yang salah dengan Kaisar Guan ini." Pertama Jing Zhao sedikit mengernyit. "Apa?" Di Yu menoleh dan melirik ke halaman, lalu berkata, "Guandi ini bicaranya sangat manis. Kamu harus berhati-hati." Dia baru saja datang untuk menemui Di Jing Zhao, jadi dia mendengar dengan jelas percakapan antara Di Jing Zhao dan Ye Guan di halaman. Pertama Jing Zhao berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu dia selingkuh dari adikmu?" Di Yu berkata, "Saya tidak tahu, tetapi kata-katanya seperti peluru berlapis gula. Anda harus berhati-hati." Di Jing Zhao tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sinar sumber kaisar muncul di tangannya. Dia menatap Di Yu, "Apakah kamu tahu apa ini?" Hantu pertama mengangguk. "Kaisar sumber," Di Jing Zhao berkata, "tahukah kau betapa berharganya ini? Dapat dikatakan bahwa semua senjata kekaisaran di seluruh 10 tanah terlantar tidak bernilai bahkan 1% pun dari untaian energi kekaisaran ini. Dan ketika dia mendapatkannya, dia memberikannya kepadaku tanpa ragu-ragu." Yang pertama adalah diam. Di Jing Zhao melanjutkan, "Sekarang 10 tanah terlantar akan segera disatukan. Dia memintaku melakukan ini, yang sama saja dengan memberiku semua kekuatan. Apakah kau tahu seberapa besar klan kekaisaran, Sekte Dao, atau Mu Yu yang baru saja pergi, berharap untuk mendapatkan kekuatan ini?" Pada titik ini, dia mendesah pelan dan menepuk bahu Di Yu dengan lembut. "Kakak tahu maksudmu baik, tetapi kamu harus mengerti satu hal. Kita tidak boleh mendengarkan apa yang dikatakan pria. Tetapi lihat apa yang dia lakukan. Kamu hanya melihat bahwa dia berbicara manis kepadaku dan berpura-pura tidak tahu. Tetapi kamu mengabaikan apa yang dia lakukan kepadaku. Kristal kaisar terbaik, jenderal perunggu, kekuatan yang luar biasa, sumber kaisar." Yang pertama diam. Sungguh, pria itu luar biasa murah hati. Di Jing Zhao melanjutkan, "Jika dia benar-benar membutuhkan wanita, apalagi prajurit perunggu dan sumber kaisar yang berharga itu, berapa banyak wanita yang harus dia tukarkan hanya dengan beberapa kristal kaisar. Selain itu, dengan status dan penampilannya, ada banyak wanita yang akan membayarnya bahkan jika dia tidak mengeluarkan uang sedikit pun." Di Yu menundukkan kepalanya sedikit. "Aku tahu. Tapi aku tetap merasa bahwa dia mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja untuk menggodamu, adikku." Pertama Jing Zhao tersenyum dan berkata, "Lalu mengapa dia tidak menggoda Mu Yu, tetapi malah menggoda adikku?" Di Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan heran, "Mungkinkah dia juga menyukai saudara perempuanku?" Mula-mula Jing Zhao sedikit tersipu. Hatinya diam-diam gembira, tetapi wajahnya tampak biasa saja. "Ini urusanku dan dia. Jangan ikut campur dalam hal-hal seperti ini sebagai seorang anak kecil. Jangan pula menghakimi kakak iparmu dengan kejam di masa mendatang. Kakak iparmu bukanlah tipe orang yang penuh nafsu birahi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di Yu melengkungkan bibirnya, seolah teringat sesuatu. Matanya membelalak. "Kakak ipar." Di halaman, Ye Guan masih melihat peta 10 tanah terlantar, dan pandangannya tertuju pada area tanah terlarang kuno. Kini, keluarga-keluarga yang tersisa di Ten Wastelans tak bisa lagi membuat gelombang.
Selama mereka bersatu dan metode Guangxuan dipopulerkan, sisanya hanya masalah waktu. Sekarang targetnya adalah tanah terlarang kuno ini. Ketika kesadaran spiritualnya melakukan perjalanan melalui tanah terlarang kuno, orang-orang kuat yang ditemuinya jelas jauh lebih kuat daripada yang ada di sini. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka yang benar-benar mencapai tingkat Kaisar Agung. Selama mereka belum mencapai tingkat Kaisar Agung, tidak akan ada masalah baginya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Guru Ta, seandainya Anda adalah Guru Dao Pen Agung atau Kaisar Fan Zhao, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Xiao Ta berkata dengan tenang, tentu saja aku sedang memikirkan bagaimana cara menghadapimu. Ye Guan mengangguk, selama kurun waktu ini, ia telah berkembang dengan mantap, melakukan banyak hal, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, dia tahu bahwa jika Kaisar Fan Zhao dan pemilik Dao Pen mulai bertarung, itu akan menjadi badai. Melupakan perang akan menimbulkan bahaya. Segala yang dilakukannya sekarang adalah untuk bersiap menghadapi krisis yang mungkin terjadi berikutnya. Dia tidak ingin dipukuli lagi. Dia telah dianiaya 3 kali oleh Kaisar Fan Zhao. Seperti kata pepatah, tidak akan ada yang keempat kalinya. Pada saat ini, Di Yu tiba-tiba datang. Melihat Di Yu, Ye Guan tersenyum dan berkata, merindukanmu. Di Yu berjalan ke sisinya dan berkata, kakak ipar. Kakak ipar, dia sedikit terkejut mendengar judul ini. Hantu pertama melanjutkan, aku tahu kamu orang baik. Aku ingin meminta bantuanmu. Bolehkah? Ye Guan sedikit bingung. Ada apa? Di Yu menatap Ye Guan. Jangan sakiti adikku. Ye Guan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak menyakitinya. Di Yu menundukkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, adikku juga sangat menyedihkan. Ayahku memiliki temperamen yang keras dan ibuku meninggal di tangannya. Karena jiwa leluhur klan pertamaku semakin lemah. Ayahku hidup dalam ketakutan akan masa depan setiap hari, dan menjadi semakin mudah tersinggung. Kemudian, dia mengembangkan iblis di dalam hatinya dan bahkan ingin mengorbankan seluruh domain pertama untuk menyerang Kaisar. Ye Guan berbisik, apakah kau membunuhnya? Hantu pertama berkata, bukan adikku, melainkan roh leluhur yang muncul dan membunuhnya dengan paksa. Tetapi orang luar mengira adikku yang membunuhnya. Ye Guan terdiam. Di Yu melanjutkan, setelah itu, dia mulai mengambil alih bisnis keluarga. Untuk mencegah kemerosotan keluarga pertama, dia mengalami kesulitan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang luar. Selama periode ini, beberapa keluarga ingin menikah dengan keluarga pertama kami, tetapi semuanya ditolak oleh saudara perempuan saya. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan. Air mata mengalir di matanya. Aku tahu kau adalah orang yang sangat kuat, baik dari segi kekuatan maupun kebijaksanaan. Jika kau ingin menindas adikku, dia bukanlah tandinganmu. Lagi pula, dia sendiri mungkin tidak menyadari bahwa dia sedikit bergantung padamu. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu takut aku akan menipu perasaan adikmu? Di Yu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Nona Yu, Anda meremehkan adik Anda. Di Yu sedikit bingung. Ye Guan berkata dengan lembut, adikmu adalah seorang kaisar semu. Dan setelah mengambil alih klan pertama, dia mampu mengelola klan pertama dengan tertib. Bagaimana mungkin dia bisa emosional? Bagaimana mungkin dia bisa ditipu oleh seorang pria hanya dengan beberapa patah kata? Pada titik ini, dia tersenyum tipis. Pikirkanlah, jika dia benar-benar hanya orang yang berpikiran cinta, apakah mungkin baginya untuk mencapai level kaisar semu? Lagi pula, seperti yang kamu katakan, lingkungan keluargamu sangat buruk, terutama ibumu yang meninggal di tangan ayahmu. Bagaimana mungkin dia, yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu,
dengan mudah mempercayai seorang pria. Baginya, kekuatan, hanya kekuatan yang paling aman. Yang pertama mendesah pelan. Setelah Yu pertama pergi, Ye Guan kembali ke menara kecil. Prioritas utamanya sekarang adalah melatih para pembudidaya pedang ini. Di bawah pimpinan Di Yi Jingzhao, klan pertama, klan Kaisar, beserta para pengikut Tao dan orang-orang kuat dari Sekte Pedang Kaisar menghancurkan klan Qin dengan kekuatan yang sangat besar. Dan ketika mereka mengetahui bahwa klan Qin masih hancur setelah memanggil jiwa leluhur mereka, klan kekaisaran besar lainnya dan beberapa sekte besar semuanya terkejut. Orang-orang yang menentang jiwa virtual para kaisar adalah para jenderal perunggu yang diberikan Ye Guan kepada Jingzhao pertama. 3 jenderal perunggu secara paksa membubarkan jiwa virtual para kaisar. Lagi pula, itu hanyalah jiwa yang virtual, bukan tubuh yang nyata. Kalau tubuh aslinya, jenderal perunggu itu pasti bukan tandingannya. Akan tetapi, meski begitu, hal itu tetap saja sangat menakutkan. Yang paling mengerikan adalah setelah Di Yi Jingzhao menghancurkan jiwa virtual Kaisar Agung, klan Qin memilih untuk menyerah. Namun, Di Yi Jingzhao tidak setuju, tetapi langsung membantai semua anggota inti klan Qin. Dengan demikian, klan Qin hancur total. Untuk sementara waktu, ketakutan menyelimuti hati seluruh Shenzong, klan Yuan, klan Mu, dan Dizong. Setelah menghancurkan klan Qin, Di Yi Jingzhao memimpin semua orang kuat untuk bergegas ke klan Mu semalam. Pada saat itu seluruh suku penggembala panik. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, bahkan Mu Zhen pun bingung, karena dukungan terbesar keluarga Mu telah hilang. Setelah Jingzhao pertama membawa semua orang kuat ke klan Mu, tanpa basa-basi, dia langsung mendesak 2 jenderal perunggu untuk membunuh klan Mu. 2 jenderal perunggu itu langsung menerobos formasi klan Mu dengan postur yang tak terkalahkan, lalu melaju langsung ke kedalaman klan Mu dan langsung menuju Mu Zhen. Melihat 2 jenderal perunggu datang langsung ke arahnya, Mu Zhen langsung ngeri. Bahkan jiwa virtual Kaisar Agung pun tidak sebanding dengan jenderal perunggu ini. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Dia segera berkata, "Kepala Jingzhao, suku Mu kami ingin." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, 2 prajurit perunggu meledakkannya. Melihat kejadian itu, orang-orang kuat dari kalangan gembala di sekelilingnya pun segera bertindak. Namun pada saat ini, orang kuat di samping Di Yi Jingzhao justru menyerbu langsung ke arah para gembala. Hancurkan secara langsung. Melihat kejadian itu, para penggembala yang gagah perkasa itu pun ketakutan dan menampakkan ekspresi putus asa. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Pertama-tama Jingzhao mengangkat tangan kanannya, dan semua orang kuat berhenti. Semua orang melihat ke arah langit, hanya melihat Mu Yu perlahan mendekat. Mu Yu berjalan ke sisi berlawanan dari Jingzhao pertama dan membungkuk dalam-dalam. "Kepala Jingzhao, suku Mu saya bersedia menyerah. Tolong beri saya kesempatan ini." Mula-mula Jingzhao menatapnya, lalu dia melambaikan tangannya. 2 prajurit perunggu bergegas menuju Mu Zhen di kejauhan. Wajahnya berubah drastis, dan dia menyerang dengan cepat, tetapi dia tidak sebanding dengan 2 prajurit perunggu itu, dan berhasil ditekan secara paksa dalam beberapa napas. Semua orang kuat dari para penggembala terkejut, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan. Karena orang-orang kuat di samping Di Yi Jingzhao sedang mengunci aura mereka pada mereka saat ini. Jika mereka berani mengambil tindakan, mereka pasti akan mati. Pertama Jingzhao menatap Mu Yu di depannya. "Bisakah kamu mewakili sukumu?" Mu Yi menoleh untuk melihat para anggota suku Mu yang kuat. Pada saat ini, Mu Xiao tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya. Dia bisa." Prajurit suku Mu lainnya juga tersadar pada saat ini.
Jelas bahwa pemimpin suku Jingzhou bersedia berbicara dengan Mu Yu, jadi mereka semua keluar dan berkata, "Bisakah?" Di Jingzhou mengangguk sedikit, sejak saat ini, Mu Yu adalah kepala suku Mu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Mu Zhen juga dibawa secara paksa. Melihat kejadian itu, semua orang gagah perkasa para penggembala pun bernapas lega. Dalam kehampaan, Jingzhou yang pertama tiba-tiba berkata, "Pergilah ke klan Xin Yuan, Shenzong, dan Dizong. Jika mereka tidak menyerah saat matahari terbit besok, mereka tidak akan melihat matahari terbenam." Di samping di Jingzhou, seorang pria kuat dari klan pertama ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pemimpin klan, jika kita menekan mereka begitu keras, itu mungkin akan menyebabkan mereka bergabung dan bertarung sampai mati, yang akan menjadi buruk." Pertama-tama Jingzhou perlahan menutup matanya. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dan pasti ada seseorang di sekitarnya yang bisa berperan sebagai penjahat. Bab 1374. Kau sungguh tak tahu malu. Dengan runtuhnya klan Qin, klanmu menyerah secara keseluruhan, menggemparkan seluruh 10 gurun. Dalam satu hari, satu klan hancur dan klan lain menyerah. Suasana teror meliputi seluruh 10 tanah terlantar, dan penduduk 10 tanah terlantar yang tadinya damai selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panik. Klan Yuan, di aula utama, sekelompok anggota klan Yuan yang kuat berkumpul. Pemimpinnya tidak lain adalah patriark klan Yuan, Yuan Zhen. Wajah Yuan Zhen semuram air, dan prajurit klan Yuan lainnya juga pucat dan tampak gelisah. Awalnya, kepercayaan terbesar mereka adalah jiwa leluhur mereka, dan justru karena itulah mereka ingin tawar-menawar dengan Ye Guan, dengan harapan mendapatkan sinar sumber kaisar. Tapi sekarang, prajurit perunggu misterius di tangan Jingzhou pertama benar-benar dapat menghancurkan jiwa virtual sang kaisar. Dukungan terbesar mereka telah hilang. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, seorang tetua keluarga Yuan tiba-tiba keluar. Dia mendesah pelan, "Kita hanya bisa menyerah. Anda hanya bisa turun." Ketika semua orang mendengar ini, mereka memiliki ekspresi yang rumit dan tidak ada seorang pun yang keluar untuk membantah. Mengalahkan, tidak ada cara untuk menang. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menyadari bahwa klan Yuan kini berada dalam situasi putus asa. Di dalam aula, semua tetua memandang Yuan Zhen. Setelah terdiam cukup lama, Yuan Zhen menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu menyerahlah." Meskipun dia tidak mau, dia tahu betul bahwa jika keluarga Yuan tidak menyerah saat ini, mereka akan dimusnahkan. Si nomor 1 Jingzhou itu bukan orang yang mudah menyerah. Shenzong, pada saat ini, di dalam sekte ilahi, Shen Yong juga memanggil semua orang kuat dari sekte ilahi. Aula itu sunyi senyap seperti kematian, dan hanya suara napas yang terdengar. Semua orang tampak serius dan suasananya amat menyedihkan. Shen Yong tiba-tiba berdiri. Melihat ini, hati semua orang kuat di sekte Shen menjadi tegang seperti tali busur yang ditarik penuh. Ekspresi rumit terpancar di mata Shen Yong. "Menyerahlah." Datang, mendengar ini, semua orang kuat dari sekte dewa di aula menghela napas lega, seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Sebenarnya mereka takut kalau pimpinan sekte pemarah ini akan bersikap keras kepala dan mengatakan sesuatu tentang bertarung sampai mati. Jika kita memilih untuk melawan saat ini, niscaya itu seperti memukul batu dengan telur, dan akan mengakibatkan kehancuran kita sendiri. Setelah melihat pernyataan Shen Yong, suasana di aula tiba-tiba menjadi santai. Dan ada kilatan kompleks di mata Shen Yong. Dengan sedikit penyesalan, bukan karena menyerah.
karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kekuatan Shenzong saat ini tidak dapat menandingi Kaisar Guan. Yang disesalkannya adalah bahwa dia tidak bertindak setegas Dao Zong dan klan Kaisar, dan tidak memiliki pandangan ke depan dan keberanian seperti klan pertama. Jika kita menyerah sekarang, kita akan kehilangan kesempatan. Terlebih lagi, di hari-hari mendatang, Shenzong pasti akan dijauhkan dari Dao Zong oleh keluarga-keluarga itu. Shen Yong mendesah dalam-dalam, "Aku merasa sangat malu dengan leluhurku." Pada saat ini, seorang wanita cantik berjalan mendekati Shen Yong dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakek, apakah pria yang kau katakan akan mengenalkanku pada Kaisar Guan?" Shen Yong mengangguk. Wanita itu berkata dengan tenang, "Sekarang aku berubah pikiran, aku ingin bertemu dengannya." Shen Yong menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja." Wanita itu sedikit mengernyit. "Kenapa? Kakek tidak percaya padaku. Penampilanku tidak lebih buruk dari Jing Zhao si nomor 1. Aku memiliki semua yang dimilikinya." Shen Yong mendesah pelan. "Kaisar Guan ini otaknya mengerikan. Belum lagi kamu. Bahkan kakek tidak sebanding dengannya. Jika kamu pergi kepadanya, kamu akan kehilangan istri dan pasukan. Selain itu, dengan otakmu, dia akan menipumu untuk menusuk kakek dalam waktu kurang dari 3 hari. Wanita, Kaisar Zong. Pada saat ini, patriark klan Kaisar Chen Yue juga memanggil semua orang kuat klan Kaisar. Di dalam aula, semua orang terdiam. Mereka awalnya masih memiliki harapan. Bagaimanapun juga, mereka memiliki jiwa virtual leluhur mereka. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa jiwa virtual leluhur klan Qin telah dihancurkan secara langsung oleh prajurit perunggu misterius dari Jing Zhao pertama, mereka menjadi benar-benar putus asa. Tidak ada pertarungan, sekarang, mereka hanya ingin menyerah. Pada saat ini, Chen Yue tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, sekte kaisar kita sudah ada selama bertahun-tahun, jika kita menyerah seperti ini, itu akan menjadi sangat tidak berdaya." Mendengar ini, semua orang di aula terkejut. Apakah pemimpin sekte ini gila? Apakah kita masih akan menimbulkan masalah saat ini? Beberapa tetua sudah dipenuhi dengan niat membunuh saat ini. Oh sial, jika pemimpin sekte ingin menimbulkan masalah lagi saat ini, mereka mungkin harus membunuh kerabat mereka sendiri demi keadilan. Pada saat ini, Chen Yue berkata lagi, dibandingkan dengan klan pertama, klan kekaisaran, dan sekte Dao, kita telah kehilangan inisiatif. Dibandingkan dengan keluargamu, kita masih selangkah lebih lambat. Saat ini, kita tidak bisa lambat lagi. Kita harus menyerah. Kita tidak bisa menyerah dengan cara konvensional. Sambil berbicara, dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang disukai Kaisar Guan, kita harus menuruti keinginannya." Seorang tetua ragu sejenak, lalu berkata, "Master Sekte ingin memberinya seorang wanita, itu bukan hal yang mustahil, cucu perempuanku cukup baik." Setiap orang, Chen Yue menatap dingin ke arah tetua itu, "Kau sungguh tak tahu malu." Orang tua itu merasa sedikit malu. Chen Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Kaisar Guan bisa tergoda oleh wanita? Apa tujuannya melakukan begitu banyak hal? Tentu saja, tujuannya adalah untuk mempromosikan metode Guangxuan dan membangun tatanan baru. Kita harus mulai dari aspek ini. Hanya dengan cara ini kita dapat dihargai dan digunakan kembali olehnya. Seorang tetua bertanya, "Apa maksud Master Sekte?" Chen Yue menyipitkan matanya sedikit. "Mari kita mulai berlatih metode Guangxuan sekarang. Biarkan dia merasakan kekuatan keyakinan kita. Kita harus menggunakan tindakan kita untuk memberitahu dia bahwa kita menyerah padanya bukan karena kita takut akan kekuatannya, tetapi karena sekte kaisar kita dengan tulus percaya bahwa metode Guangxuan ini adalah metode yang baik untuk rakyat dan dunia." Orang-orang kuat itu terdiam.
Apa bedanya ini dengan melepas celana untuk kentut? Tentu saja tidak seorang pun berani mengatakannya. Terlebih lagi, pada titik ini, mereka juga merasa bahwa Kaisar Zhong seharusnya melakukan sesuatu untuk menyenangkan Kaisar Guan. Karena mulai sekarang, hidup dan mati Kaisar Zhong akan bergantung pada pikiran Kaisar Guan. Sekarang langkah selanjutnya, siapapun yang mendapat perhatian Kaisar Guan akan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Terutama karena Kaisar Guan memegang sumber kaisar yang legendaris di tangannya. Keesokan harinya, sebelum sore, semua keluarga kaisar dan sekte abadi yang tersisa di 10 tanah terlantar telah menyerah. Dengan demikian, 10 tanah terlantar resmi bersatu. Di dalam menara kecil, Ye Guan masih melatih kelompok pembudidaya pedang itu. Kelompok pembudidaya pedang ini telah bertarung melawan jenderal perunggu di menara kecil selama hampir 50 tahun. Selama 50 tahun terakhir, di bawah bimbingan Ye Guan, kekuatan para pembudidaya pedang ini telah meningkat pesat. Meskipun mereka masih belum sebanding dengan para jenderal perunggu itu, kesadaran tempur mereka telah berubah drastis dibandingkan sebelumnya. Ditambah lagi dengan bimbingan Ye Guan, dan juga karena pertarungan, di bawah pertarungan yang gila-gilaan dan terus-menerus, potensi para kultivator pedang ini perlahan-lahan terstimulasi oleh para jenderal perunggu ini. Tentu saja, itu juga tidak terlepas dari dukungan kristal kaisar kelas atas milik Ye Guan. Para pembudidaya pedang ini sekarang menggunakan kristal kaisar tingkat atas, dan kristal kaisar tingkat atas ini diperuntukkan bagi tingkat kaisar. Di Ten Wastelans, hampir tidak ada benda ajaib seperti itu. Sekarang, Ye Guan langsung mengeluarkannya untuk mereka gunakan, dan semua pembudidaya pedang itu merasa berterima kasih. Tujuan Ye Guan sekarang sangat sederhana. Langkah pertama adalah meningkatkan semua pembudidaya pedang ini ke alam kuasi kaisar. Selain itu tidak bisa menjadi wilayah kuasi kaisar biasa, tetapi harus menjadi jenis wilayah kuasi kaisar yang kekuatan tempurnya jauh melampaui wilayah yang sama. Akan lebih baik jika mereka semua mencapai tingkat jenderal perunggu. Dan pelatihan semacam ini tentu saja sangat mahal. Sekarang dia merasa sangat kekurangan uang. Pelatihan para pembudidaya pedang ini terutama bergantung pada kristal kaisar, yang dilengkapi dengan kristal kaisar tingkat atas. Yang paling mengganggunya adalah tidak ada kristal kaisar kelas atas di seluruh 10 tanah terlantar. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin mendapatkannya, dia tidak punya tempat untuk mendapatkannya. Selain itu, ada di Yuan, dia masih memiliki terlalu sedikit kaisar sumber yang dimilikinya. Lagi pula, fondasi masyarakat di Sihuang masih agak lemah. Sekalipun mereka memiliki sumber kaisar, masih sulit bagi mereka untuk menjadi kaisar. Namun, dia juga mengerti bahwa masih agak tidak realistis untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan peradaban 10 desolet dalam waktu singkat. Pada saat ini, Ye Guan tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba meninggalkan menara kecil itu. Begitu dia kembali ke halaman, dia melihat Jing Zhao yang pertama. Hari ini, Di Jing Zhao mengenakan gaun panjang bersulam indah, yang disulam dengan bunga-bunga eksotis yang halus. Setiap kelopak bunga tampak hidup, nyata dan halus. Dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Dan dengan gaun panjang bersulam ini, bentuk tubuhnya yang ramping dan anggun tampak lebih ramping dan anggun. Selain bentuk tubuhnya yang indah, wajahnya yang rupawan juga jarang ada di dunia, membuat orang sulit berpaling begitu melihatnya. Hari ini, dia tidak mengenakan kerudung. Ye Guan merasa konsentrasinya sangat baik, namun saat melihat Di Jing Zhao, perhatiannya sedikit teralih, namun segera kembali normal. Dia menatap Di Jing Zhao dan tersenyum. Pakaianmu benar-benar bagus. Pertama-tama Jing Zhao meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan bertanya dengan suara lembut,
Apakah semuanya sudah selesai? Jing Zhao mengangguk terlebih dahulu. Sekarang semua klan kekaisaran utama dan sekte abadi di 10 tanah terlantar telah menyerah. Dan para pemimpin klan dan master sekte dari klan kekaisaran utama sedang menunggumu di aula. Ye Guan mengangguk dan berkata, temui mereka. Sementara mereka berbicara, mereka berdua masuk ke aula. Melihat kedatangan Ye Guan, semua pemimpin klan dari keluarga Kaisar Agung dan pemimpin sekte abadi segera berdiri, lalu membungkuk dan berkata dengan hormat, salam kepada Kaisar Guan. Ye Guan mengangguk pelan, lalu berjalan ke kursi paling penting dan duduk sambil tersenyum. Semuanya, silakan duduk juga. Semua orang duduk, tetapi mereka semua duduk tegak, merasa sedikit gugup. Ye Guan melirik semua orang, lalu tersenyum dan berkata, jangan gugup, semuanya. Aku menyatukan 10 tanah terlantar untuk membangun tatanan baru, bukan untuk membunuh atau merampok. Mulai sekarang, aku akan membuka akademi di 10 tanah terlantar, bernama Akademi Guangxuan. Setelah akademi berdiri, aku akan menjadi dekan, Nona Jingzhao akan menjadi wakil dekan, pemimpin sekte Dao Daozi, pemimpin klan Kaisar Diling, dan pemimpin klan Mu Muyu akan menjadi tetua akademi. Pada saat itu, Nona Jingzhao akan memancing beberapa orang luar biasa dari berbagai klan untuk membantu mengelola akademi. Hanya ada 2 hal yang harus dilakukan di 10 tanah terlantar selanjutnya. Pertama, mendirikan akademi untuk merekrut semua bakat luar biasa di seluruh 10 tanah terlantar. Kedua, mempromosikan metode Guangxuan dan membuatnya populer di seluruh 10 tanah terlantar. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, akademi kekurangan tenaga kerja saat ini, dan setiap suku dan wilayah masih otonom. Oleh karena itu, saya akan melihat suku mana yang mempromosikan metode Guangxuan dengan baik di wilayahnya sendiri. Orang yang mempromosikannya dengan baik, akan diberi hadiah sumber kaisar lainnya. Sumber kaisar, mendengar kata-kata ini, darah keluarga dan sekte kaisar besar yang belum memperoleh sumber kaisar tiba-tiba mendidih. Mereka sekarang ingin kembali dan mempromosikan metode Guangxuan. Tidak hanya itu, ada juga Akademi Guangxuan. Mereka sudah merasakan bahwa di masa mendatang, banyak sekali orang yang akan berebut untuk masuk ke Akademi Guangxuan ini. Kanan, berdirinya sebuah akademi ibarat sebuah kerajaan di dunia sekuler. Apakah berbagai suku dan klan mereka akan memiliki pengaruh di dunia ini dan seberapa besar pengaruh yang mereka miliki akan bergantung pada status mereka di akademi. Terlebih lagi, jika Ye Guan tidak berhenti dan menyatukan tanah terlarang kuno dan bahkan lebih banyak alam semesta di masa depan, itu akan lebih mengerikan. Anda harus mencari pekerjaan di akademi, setiap orang membuat keputusan dalam hatinya. Ye Guan tiba-tiba berdiri, menatap semua orang di ruangan itu, dan berkata, tadi aku mengatakan sesuatu yang baik, sekarang aku akan mengatakan sesuatu yang buruk. Mendengar ini, semua orang buru-buru menatap Ye Guan, semuanya sedikit gugup. Ye Guan menatap semua orang, dan rasa penindasan yang tak terlihat menyelimuti semua orang. Dalam catatan sejarah, ada 3 hal yang tidak dapat dimaafkan. Raja yang menyesatkan negara, jenderal yang membawa malapetaka bagi raja, dan menteri yang merugikan rakyat. Karena kalian telah masuk akademiku, kalian adalah menteriku. Kalian tidak dapat menyesatkanku, tetapi kalian dapat merugikan rakyat. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa ada 4 jenis orang yang paling merugikan rakyat: pejabat, pelayan, kerabat pejabat, dan pelayan pejabat. Mereka tidak memiliki tanggung jawab resmi tetapi memiliki kekuasaan resmi. Mereka mengandalkan rumput dan pohon, dan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menggertak orang. Mereka cukup membuat orang menghisap sumsum tulang mereka dan menangis darah, semuanya.
Apakah kalian mengerti maksudku? Bersambung,